Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monika Milana Sali, mahasiswi dari program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Sangga-Buana. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari artikel kelompok kami yang berjudul Mendorong Pemikiran Kritis Terhadap Kebijakan dan Teknologi. Di abad ke-21, teknologi telah mengubah cara hidup kita, mulai dari berinteraksi dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dengan perkembangan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, teknologi, dan Internet of Things, kita memasuki era baru yang disebut era 5.0. Namun, di balik inovasi ini, muncul tantangan besar, terutama dalam mengelola kebijakan dan teknologi secara berkelanjutan. Tanpa pemikiran kritis, kita cenderung menerima teknologi dan kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Misalnya dalam upaya mencapai netral karbon, teknologi ini sering dianggap solusi utama. Tetapi, apakah teknologi ini hanya benar-benar efektif atau hanya menjadi solusi semu? Apa itu pemikiran kritis? Jadi pemikiran kritis di sini merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Pemikiran ini mencakup kemampuan untuk bertanya, menilai bukti, dan mengidentifikasi dalam suatu informasi. Contohnya, ketika sebuah teknologi baru diterapkan untuk mengurangi emisi karbon, pemikiran kritis akan membantu kita untuk mengevaluasi apakah teknologi ini benar-benar mengurangi emisi secara signifikan, atau apakah teknologi itu hanya memindahkan masalah ke tempat yang lain. Pentingnya kita mempunyai pemikiran kritis di era 5.0. Dalam era 5.0, kebijakan dan teknologi berkembang sangat pesat dan sangat cepat. Namun, di balik inovasi ini ada risiko besarnya. Jika masyarakat tidak berpikir kritis, beberapa tantangan utama yang kita hadapi yaitu yang pertama, kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan. Kemudian penyalahgunaan data pribadi serta pengambilan kebijakan. Kemudian kesenjangan akses terhadap teknologi di berbagai wilayah. Tanpa pemikiran kritis, masyarakat rentan menjadi korban terhadap inovasi yang tidak terarah. Sebagai contoh, dalam konteks netral karbon, banyak teknologi yang terlihat menjanjikan, tetapi sebenarnya memiliki dampak lingkungan yang tersembunyi, seperti konsumsi energi tinggi atau limbah elektronik. Oleh karena itu, berpikiran kritis adalah langkah paling pertama untuk memastikan kebijakan dan teknologi berjalan seimbang antara efektivitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Untuk menciptakan masyarakat yang berpikir kritis, ada 3 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan literasi media. Sejak usia dini, masyarakat harus diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga untuk mengevaluasi kebenarannya. Literasi media ini mencakup pemahaman tentang algoritma, privasi data, dan cara informasi dapat dimanipulasi. Kemudian yang kedua, pengembangan dan kemampuan analisis dan evaluasi. Kemampuan ini dapat membantu individu untuk memahami data, mengevaluasi tujuan, kebijakan, serta mengidentifikasi potensi risiko. Dalam konteks netral karbon, ini berarti mengevaluasi apakah sebuah solusi benar-benar membantu mengurangi emisi atau hanya menjadi solusi sementara. Kemudian yang ketiga, pertimbangan dimensi etika dan sosial. Jadi pemikiran kritis juga mencakup perhatian terhadap keadilan sosial. Misalnya, teknologi yang diterapkan untuk mencapai netral karbon harus memastikan akses yang merata dan tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu. Saat ini, dunia sedang berlomba untuk mencapai netral karbon demi mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, pencapaian ini tidak cukup hanya dengan teknologi. Jadi pemikiran kritis ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi solusi yang benar-benar efektif. Tidak hanya itu, kebijakan teknologi juga harus melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari netral karbon tersebut. Sebagai kesimpulan, pemikiran kritis adalah kunci untuk menghadapi era 5.0 yang penuh tantangan. Dengan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, kita dapat menciptakan kebijakan dan teknologi yang lebih bijaksana. Terutama dalam upaya mencapai netral karbon, pemikiran kritis memastikan bahwa solusi yang kita pilih tidak hanya efektif, tetapi juga adil bagi semua pihak. Mari bersama-sama mendorong pemikiran kritis di masyarakat agar kita dapat menjadi pengguna teknologi dan juga dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.